Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif pada simple present. Pada dasarnya, rumus pasif sederhana yaitu to be plus verb 3 tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Umumnya kalimat diawali dengan subjek sebagai pelaku, yaitu orang, kemudian diikuti kata kerja dan objek yang dilakukan oleh subjek, yaitu kalimat aktif. Sebagai misal, Dewi writes a letter once a month. Dewi menulis surat sebulan sekali. Ini adalah kalimat aktif yang sudah lazim kita dengar dalam kesehariannya, yaitu kata kerja berawalan menulis. Yang dibahas kali ini adalah kalimat pasif sebagai kebalikan kalimat aktif. Terlihat pada contoh bahwa kalimat aktif kata kerjanya berawalan menulis, sedangkan kalimat pasif sebaliknya, yaitu berawalan ditulis. Surat ditulis sebulan sekali oleh Dewi. Pada kalimat pasif tersebut, terlihat terdapat tambahan kata oleh atau by Dewi. Mari kita bahas secara lengkap tentang to be dulu, supaya mengetahui to be apa yang seharusnya digunakan. Lihat bagan to be. Yang paling kita kenal, to be MSR. Di bawah to be, terdapat kata kerja verb 1 write, kata kerja verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif, sesuai rumus pasif, to be plus verb 3. Menyebut kata kerja dasar seperti write, semestinya dengan kata to write. Coba hilangkan kata to pada to write, sehingga menjadi write saja. Hilangkan juga kata to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa be sepadan atau sama dengan kata kerja pertama write, kata kerja keduanya wrote, verb 3-nya written. Begitu juga be, karena to be adalah kata kerja juga yang sepadan dengan write, maka to be juga mengalami perubahan bentuk yang sama dengan write, mempunyai 3 bentuk. BMSR sepadan dengan kata kerja bentuk pertama, write, bentuk keduanya atau pasnya was were, dan bentuk ketiganya been. To be MSR was were been tentunya juga sebagai kata kerja yang fungsinya membantu. Sehingga to be atau be disebut sebagai kata kerja bantu. Seperti yang dibahas kali ini, tensesnya simple present. Dewi writes a letter. Maka to be yang dipakai adalah bentuk pertama, am, is, atau are. Karena subjeknya Dewi sebagai kata ganti orang ketiga tunggal atau she, maka menggunakan to be is. Dewi menulis surat sebulan sekali. Kalimat pasifnya, surat ditulis sebulan sekali oleh Dewi. Terlihat bahwa objek pada kalimat pasif adalah sebuah surat, dan objek ini menjadi subjek kalimat pasif. Sehingga 2 hal penting sudah kita dapatkan, yaitu sebuah surat sebagai subjek dan to be-nya is, karena sebuah surat sebagai benda, maka kata gantinya it. A letter is. Sedangkan kalimat pasif, rumusnya to be plus verb 3. Dalam hal ini, verb 3-nya written. Sehingga kalimat pasifnya menjadi a letter is written. Dan jangan lupa, pada kalimat pasif tambahkan kata oleh atau by. Sehingga kalimat pasif selengkapnya menjadi a letter is written once a month by Dewi atau by her. Dewi sebagai subjek, kata gantinya menjadi she. Dan bila Dewi menjadi objek atau she, berubah menjadi her.
He sebagai subjek, bila sebagai objek menjadi him. It, objeknya tetap it. They sebagai objek menjadi them. We menjadi us. You tetap you. I menjadi me. Jadi ada dua kata ganti yang tidak berubah bila menjadi objek, yaitu it dan you. Kita coba kalimat lain. They buy some books at the bookstore. Mereka membeli beberapa buku di toko buku. Maka kalimat pasifnya menjadi beberapa buku dibeli di toko buku oleh mereka. Ingat kan, beberapa buku sebagai objek di kalimat aktif berubah menjadi subject, yaitu some books. Karena bukunya jamak, lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. Bila bukunya hanya satu, a book, misalnya, maka menggunakan to be is. Sehingga kalimat pasifnya menjadi some books are bought at the bookstore by them. Bought adalah kata kerja verb 3, sesuai rumus pasif, dan them sebagai objek dari they. Kita coba lagi kalimat lain. I buy an apple in the market. Mudah kan? Ingat, beberapa ketentuan kalimat pasif. Objeknya an apple menjadi subjek. Karena an apple tunggal, sebuah apel, maka to be-nya is. Kemudian ketentuan ketiga, bahwa subjek I berubah menjadi me karena sebagai objek. Dan ketentuan keempat, bahwa kalimat pasif menggunakan verb 3. Buy, bought, bought. Sehingga kalimat pasifnya menjadi an apple is bought in the market by me. Lihat lagi kalimat pasif yang nomor 1. Bila dirubah menjadi kalimat negatif, tentunya mudah kan? Karena hanya menambah kata not pada to be-nya. Sehingga kalimat negatifnya menjadi a letter is not written once a month by Dewi atau by her. Tentunya mudah juga kan untuk kalimat interrogatifnya, karena hanya menggeser to be menjadi di depan subjek. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi is a letter written once a month by her atau by Dewi? Ingat ya, bentuk tenses yang dibahas kali ini adalah simple present. Sebenarnya belajar kalimat pasif harus mengetahui tensesnya dulu. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif ini karena kurang memahami tenses, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya jelaskan secara detail. Saya yakin bila Anda menguasai 16 tenses, maka akan sangat mudah merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.